Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Lilia Dewi dengan nomor NPM 21024010004 dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait pertanian modern, yakni di bidang pertanian modern hortikultura. Sebelum masuk ke materi, dapat kita lihat gambaran dari pertanian hortikultura. Apa sih pertanian hortikultura itu? Hortikultura berasal dari bahasa Latin yakni hortus yang berarti tanaman pekarangan atau kultura yang berarti budidaya, sehingga dapat diartikan sebagai budidaya tanaman pekarangan. Kegiatan hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan pohon, kultur jaringan, kultur tanaman, hama dan penyakit, panen, pengemasan, atau distribusi. Hortikultura adalah salah satu metode budidaya tanaman modern. Hortikultura merupakan salah satu cabang dari agronomi. Berbeda dengan agronomi, hortikultura berfokus pada penanaman buah-buahan, tanaman bunga, sayuran, tanaman obat atau biasa disebut dengan biofarmasi, dan kebun yakni lanskap. Selanjutnya ada jenis-jenis. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa hortikultura itu berfokus pada pembuahan atau biasa disebut dengan frutikultura. Lalu ada tanaman sayuran yakni olirekultura. Yang ketiga ada tanaman hias yakni florikultura. Dan yang terakhir ada tanaman obat yakni biofarmaka. Dapat dilihat di gambar di bawah ini adalah gambaran dari contoh jenis-jenis tanaman hortikultura. Selanjutnya, apa sih perbedaan hortikultura dengan perkebunan itu? Ya, perbedaan antara hortikultura serta perkebunan ialah pada tanaman hortikultura, hasil dari bercocok tanamnya biasa atau dapat dimanfaatkan dengan secara langsung. Sedangkan apabila pada perkebunan, hasilnya itu melalui tahap produksi kembali ataupun kemudian diolah lagi supaya bisa atau dapat dimanfaatkan. Tanaman perkebunan misalnya seperti karet, kopi, kakao, serta sebagainya. Selanjutnya, pertanian modern hortikultura ini juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya, pertama dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia sampai ke luar negeri. Kedua, menambah apresiasi bagi komoditas obat-obatan serta juga dapat sebagai sandang pangan. Ketiga, memiliki nilai jual yang bagus. Keempat, untuk penyediaan makanan sehat dan bermanfaat bagi kepenatan ketika di area perkotaan. Lalu, bagaimana sih cara penanaman pertanian modern hortikultura ini? Membudidayakan tanaman hortikultura ini tentu juga mempunyai atau memiliki beberapa tahap serta juga persiapan tentunya. Di antaranya, pertama ada persiapan lahan. Persiapan lahan ini merupakan tahap awal dari proses budidaya hortikultura, ialah sebagai hal yang terpenting disebabkan karena tanaman yang dihasilkan ini akan bergantung pada pertama, bergantung pada jenis tanaman yang kemudian akan dikembangkan. Kedua, teknik atau cara di dalam budidayanya. Ketiga, luas bidang tanah atau juga lahan yang akan dipakai. Lalu yang kedua ada proses pembibitan. Pembibitan dilakukan pada saat ingin mendapatkan tanaman yang kemudian akan dibudidayakan. Biasanya disebut dengan perbanyak tanaman. Memperbanyak tanaman tersebut mempunyai dua cara, di antaranya generatif dan vegetatif. Generatif ini dilakukan dengan penggunaan biji serta untuk vegetatif itu dilakukan dengan tangan manusia. Yang ketiga, ada penanaman bibit. Apabila pada proses pembibitan tersebut sudah selesai, maka langkah selanjutnya ialah penanaman baiknya tersebut dilakukan di pagi hari atau juga di sore hari, pada saat terik matahari itu tidak terlalu panas. Yang keempat ada pemeliharaan tanaman.
pemeliharaan yang dilakukan di tanaman hortikultura ini juga haruslah lebih ekstra serta membutuhkan perhatian lebih, yakni di dalam hal seperti pemupukan, penyiangan, serta juga mencegah serangan hama penyakit. Tentunya hal ini berbeda dengan tanaman, setiap tanaman pasti berbeda cara pemeliharaannya. Dan yang terakhir ada panen. Proses terakhir yang kemudian dinantikan oleh seorang petani, yang mana hasilnya panen ini sesuai dengan apa jenis tanamannya, bisa saja berupa seperti umbi, buah, sayur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pertanian hortikultura ini jelas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama dari segi kelebihan dahulu, pertama adalah lahan untuk produksi hortikultura relatif lebih efisien. Yang kedua, dalam sisi pemasaran, produk hortikultura memiliki potensi yang besar ketika perputaran uangnya lebih cepat dan dapat dibudidayakan dengan sistem yang bervariasi atau dengan cara hidroponik dan aeroponik. Yang keempat itu tidak memerlukan lahan khusus. Selanjutnya, dari kekurangan pertanian hortikultura ini, pertama, harganya yang berfluktuasi. Kedua, kualitas dan kuantitasnya masih dibilang relatif rendah. Ketiga, resiko gagal panen akibat musim kemarau. Ya, dari materi yang telah saya sampaikan, saya mendapat materi ini dari beberapa informasi atau beberapa jurnal, dapat kita lihat seperti di layar ini. Selanjutnya, ya sudah berakhir penjelasan saya saat ini. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf dan terima kasih.